sobat secercah harapan. Setiap manusia memiliki potensi baik dan buruk dalam dirinya. Hawa nafsu, terutama yang cenderung pada hal-hal negatif, seringkali menjadi tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan hidup. Mengendalikan hawa nafsu jahat adalah bagian penting dari perjalanan menuju kedewasaan dan ketenangan batin. Berikut adalah 10 tips yang dapat membantu kita mengendalikan hawa nafsu jahat dan menjalani hidup yang lebih harmonis. Yang pertama, membuat komitmen pada diri sendiri. Membuat komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik akan memperkuat motivasi kita dalam mengendalikan nafsu jahat. Tetapkan tujuan jangka panjang dan ingatkan diri tentang manfaat dari menahan diri terhadap godaan jahat. Yang kedua, mencari bimbingan spiritual. Banyak orang menemukan kekuatan untuk mengendalikan diri melalui bimbingan spiritual, baik itu dengan mendekatkan diri kepada agama, alam, atau filosofi kehidupan tertentu. Temukan sumber spiritualitas yang bisa menuntun dan memberi Anda kedamaian batin. Yang ketiga, mengelola emosi. Emosi yang tidak terkontrol seringkali memicu hawa nafsu jahat. Ketika merasa marah, cemburu, atau stres, tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 10 sebelum bereaksi. Latihan ini membantu kita merespons dengan bijak daripada bereaksi secara impulsif. Yang keempat, mengenali sumber nafsu. Langkah penting untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan menyadari kapan dan dari mana perasaan negatif itu muncul. Apakah itu amarah, iri hati, atau hasrat yang tidak terkontrol? Dengan mengenalinya, kita bisa mulai mencari cara untuk mengatasinya. Yang kelima, memupuk kesabaran. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi hawa nafsu. Dengan bersabar, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi godaan dan tantangan. Latih kesabaran setiap hari dengan hal-hal kecil, seperti menunggu dengan tenang atau mengendalikan reaksi terhadap frustrasi kecil. Yang keenam, belajar dari kesalahan. Jangan takut untuk mengakui ketika gagal mengendalikan hawa nafsu. Jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran. Refleksikan kesalahan yang dilakukan dan pikirkan langkah yang lebih baik di masa depan. Yang ketujuh, menghindari lingkungan pemicu.
Lingkungan yang buruk atau orang-orang yang membawa pengaruh negatif bisa memicu hawa nafsu jahat. Jauhkan diri dari situasi atau orang yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau terpicu untuk bertindak negatif. Yang kedelapan, melakukan aktivitas yang membangun. Alihkan energi negatif ke hal-hal yang positif dan produktif. Berolahraga, berkarya, atau mempelajari keterampilan baru bisa menjadi cara yang efektif untuk meredam hawa nafsu jahat yang timbul. Yang kesembilan, mengendalikan pikiran. Pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Dengan menjaga pikiran tetap positif dan fokus pada hal-hal yang baik, kita dapat meminimalisir dorongan negatif. Meditasi, refleksi diri, atau berdoa adalah beberapa cara untuk menenangkan pikiran. Yang ke-10, mengasah empati dan kepedulian. Ketika kita fokus pada kesejahteraan orang lain, kita cenderung lebih mampu mengendalikan diri. Melatih empati dan kepedulian terhadap sesama membantu kita melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan menahan godaan egois. Mengendalikan hawa nafsu jahat dalam diri bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah perjalanan yang penuh makna. Dengan berlatih kesadaran diri, membangun kebiasaan baik, dan mencari bimbingan yang tepat, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih seimbang. Ingat, kendali diri adalah kunci menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati.